Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat, Pak. baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Indah sudah memimpin doa. Anak-anak pada mau absen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Gagarin hadir. Hadir Pak. Adelia hadir. Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Zain, Hadir, Pak. Mairani, Hadir, Pak. Naufal, Hadir, Pak. Hadir. Dean, Hadir, Pak. Nasya, Hadir, Pak. Wayan, Hadir Pak. Indah, Hadir, Pak. Niputu, Hadir, Pak. Cantika, Hadir, Pak. Aura. Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, pagi ini pada mau menyampaikan quotes ya dari tokoh pahlawan ya, Bapak Proklamator, yaitu dari Bapak Insinyur Soekarno yang berbunyi, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini adalah quotes yang sangat bagus dari Bapak Insinyur Soekarno. Oke, tadi Pak Adam sudah menjelaskan tentang kegiatan asinkronus, yaitu berbagai materi yang sudah Pak Adam share di LMS. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini, kelompok 1 ada Gagarin, Adel, Kintan, Zain, Mairani. Kelompok 2 ada Naufal, Dean, Nasya, Rahayu, Stefani, dan Sonia. Kelompok 3 ada Wayan, Indah, Niputu, Cantika, dan Aura. Gitu. Sudah tahu semua ya kelompoknya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, nanti semuanya ada di LMS ya, milik sekolah kita ya. Ini LMS SMA YP Unila. Di dalamnya sudah berisi semua kegiatan pembelajaran kita. Anak-anak, ini gambar apa? Lidah, Pak. Lidah. Lidah. Novel ya. Lidahnya tapi kenapa nih Iya. Novel? Lagi sakit itu, Pak. Kayaknya, Pak. Kena panas, melepuh. Oke, ini lidah orang yang sakit ya, karena di situ ada bercak-bercak putih kayak gitu ya. Oke. Ya, Pak. Apa yang dirasakan orang sakit ketika sedang makan? Ayo, Hambar. hambar. Siapa ini yang jawab tadi? Makanannya hambar. Oh ya, rasanya itu hambar. Stefani, Pak. Oke, jadi benar ya. Jadi kalau misalkan kita sedang sakit seperti itu, ya lidahnya kan sulit merasakan rasa ya. Jadi kalau ketika makan itu rasanya itu hambar. Nah itu kenapa? Nah disitulah ada peranan namanya enzim. Gitu. Nanti kita pada hari ini, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang enzim. Oke anak-anak? Baik, Pak. Oke. Oke, Pak. Untuk itu, kita juga perlu ya menjaga kesehatan karena apabila tubuh kita sakit, ternyata proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk kompetensi dasar ini, jadi kalian harus mampu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian nanti kalian menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Ya. Ya, Untuk tujuan pembelajarannya menggunakan model PBL, ya kalian akan berdiskusi secara berkelompok
Kemudian kalian harus mampu menjelaskan struktur, cara kerja enzim, peran enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dalam metabolisme, serta menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim. Nah, ini nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, di sini ada sedikit pesan untuk kalian mematuhi protokol kesehatan ya, karena sekarang sedang keadaan pandemi ya, kita pembelajarannya pun daring. Jadi tolong patuhi 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke, untuk peta konsepnya ya di sini seperti ini. Namun untuk hari ini kita hanya membahas materi enzim ya, yang warnanya biru. Enzim, komponennya, sifat-sifatnya, cara kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Gitu. Namun kita juga harus tahu tentang pengertian dari metabolisme dan juga katabolisme serta anabolisme. Gitu. Pak Adam juga sudah men-share materi tentang percobaan enzim katalase di LMS, ya. Nanti kalian bisa men-scan atau ini Pak Adam tampilkan videonya di sini. Ya, tolong disimak ya. Oke, tolong disimak video tentang uji praktikum enzim katalase. Ini karena sekarang sedang pandemi, jadi kan kita tidak mungkin melakukan percobaan di sekolah ya. Jadi Pak Adam tampilkan video praktikum ya dari enzim katalase pada lab virtual. Nanti di sini kita amati proses percobaannya. Di sini ada 5 tabung 1, 2, 3, 4, dan 5, yang masing-masing diberi ekstrak hati ayam. Ya, ada hati ayam, kemudian nanti akan ditambahkan dengan larutan hidrogen peroksida. Jumlahnya sama semua. Ya, ayamnya di sini 2 mili. Hidrogen peroksidanya juga 2 mili. Tabung yang pertama ini hanya diberi hati ayam dan juga hidrogen peroksida tanpa ditambahin apapun lagi. Nah, tabung yang kedua sama, ada hati ayam, hidrogen peroksida, namun diberi larutan asam klorida. Sehingga pH-nya tadi turun ya menjadi 2. Oke, kita lanjutkan. Oke, tabung yang ketiga, kita berikan larutan natrium hidroksida. NaOH ya. Kita tahu ya larutan NaOH itu sifatnya seperti apa. Sehingga nanti pH-nya akan meningkat ya menjadi 11. Oke, tadi tabung keempat sama tabung yang kelima itu yang keempat itu suhunya itu dinaikkan ya. Jadi panas menjadi 80 derajat Celcius. Tabung yang kelima suhunya diturunkan menjadi minus 10 derajat Celcius. Dan pada tabung satu ini ketika diberi bara api, dia bara apinya itu akan menyala terang, merah. Dan gelembungnya juga sangat banyak ya. Oke, kita lihat tabung kedua, 3, 4, dan 5. Oke, tabung yang 2, 3, 4, dan 5 ternyata setelah diuji dengan bara api tidak muncul warna merah ya, berarti apinya tidak menyala. Oke. Apakah ada pertanyaan dari uji praktikum enzim katalase tersebut? Ayo, ada yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, kenapa ya kok cuma tabung satu yang ada gelembung gas dan ada bara api? Oke, pertanyaan dari Dean ya, bagus sekali. Mengapa hanya pada tabung satu, tadi kan tabung satu yang ini ya, muncul gelembung dan juga bara api? Oke, kita tampung dulu. Ada pertanyaan yang lain? Ya, siapa? Saya, Pak. Oke, Gagarin. Gunanya enzim katalase itu untuk apa, Pak? Oke, apa kegunaan dari enzim katalase pada percobaan ini ya?
Oke, kita tampung lagi. Pertanyaan berikutnya. Itu kenapa gelembungnya bisa banyak, Pak? Oke, gelembung yang banyak tadi tabung 1 ya. Mengapa banyak ya? Mm-mm. Oke, Mm-mm. yang lainnya? Saya Pak, Ya, mengapa tabung 2 dan 3 yang diberi asam basa tidak muncul gelembung? oke. Mengapa tabung 2 dan 3 yang diberi larutan asam dan basa tidak muncul gelembung? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Nanti kita diskusikan pada kelompok kalian masing-masing. Kemudian Pak Adam juga ada LKPD ya. Jadi LKPD ini sudah Pak Adam share di LMS ya. Nah, nanti silakan kalian download. Jadi di dalam LKPD ini seperti ini, nanti ada tulis nama kelompoknya. Kemudian petunjuk LKPD sudah ada ya. Jadi dari percobaan tadi sudah ada petunjuknya di situ, rangkuman materinya sudah ada, prosedur cara kerjanya sudah ada. Nah, nanti kalian isi data hasil percobaan dan juga pertanyaan diskusi. Silakan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Oke, sekarang Pak Adam akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian masuk ke kelompok kalian masing-masing, ya. Kemudian diskusikan LKPD yang Pak Adam kirimkan tadi dan juga pertanyaan dari teman-teman kalian tadi, ya. Silakan diskusikan secara aktif, ya. Kemudian proses diskusi ini akan Pak Adam pantau. Nanti Pak Adam akan masuk ke room masing-masing. Di situ ada room 1, room 2, dan room 3. Pak Adam masuk untuk mengontrol. Oke, silakan berdiskusi anak-anak semuanya. Iya baik Pak. Pak, ini tabel sama bar apinya diisi apa ya Pak? Oke, untuk tabel itu bisa ditampilkan tidak? Coba sekarang. Kelihatan belum? Ya, nanti ini nama kelompoknya kalian isi ya. Ya, gelembungnya itu kalian isi sesuai keterangan di situ. Apakah tidak ada gelembung? Apakah ada? Apakah banyak? Atau banyak sekali, gitu. Kalau misalnya banyak sekali, kalian tulis banyak sekali, begitu. Kemudian bara api itu kalian isi apakah tidak ada atau kalian isi ada. Pak Adam, saya boleh nanya nggak Pak? Iya, boleh. Saya mau nanya Pak, ini kenapa kita harus menggunakan ekstrak hati? Bisa nggak sih Pak kita gunain ekstrak jantung atau paru-paru gitu? Oke, kenapa kita hanya menggunakan ekstrak hati? Sebenarnya kita boleh menggunakan jantung, paru-paru sebagai perbandingan, sebagai perbandingannya. Namun kita akan mengecek enzim katalase. Nah, enzim katalase ini banyak diproduksi di hati. Jadi kita menggunakan ekstrak hati agar percobaannya lebih maksimal gitu. Namun kalau misalkan kita mau membandingkan misalkan antara yang hati dengan yang jantung, itu boleh. Gitu. Oh Ya. alah. Siapa Oke tahu? Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Bagaimana? Apakah ada kendala dalam diskusi ini? Belum Pak. Ini Pak, Belum. dianuin. Belum ya? Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, tabel Iya, Pak. diisi semua ya. Bagus. Coba. Ini diisinya gini apa ditambah-tambahin gini Pak? Pakai Boleh pakai keterangan, Tambah. boleh. Jadi boleh pakai Boleh ya? simbol, boleh ditulis seperti itu. Ya, nanti kalian tinggal dipresentasikan saja. Oke. Berarti kita tinggal ini. Di sini ketua kelompoknya siapa? Wah, novel Saya, Pak. Pak. Noval ya, oke. Ini sebagai substrat apa tadi ya? Substrat Dua- adalah duanya hidrogen peroksidanya. hidrogen Nomor peroksida. 3 ini soalnya pada tabung mana terbentuk gelembung gas paling banyak, mengapa demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim tersebut. Ada yang tahu nggak teman-teman? Saya. Kenapa tuh? Jadi Mempengaruhi kerja enzim tuh bisa Jadi faktor yang mempengaruhi itu ada suhu sama pH. Ya. Terus tabung A itu memiliki gelembung gas paling banyak karena enzim katalase kerjanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu suhu dan pH. Pada tabung A suhunya itu normal 25 derajat Celcius dan pH-nya netral 7. Itu keadaan yang cocok untuk kerja enzim katalase. Bagus tuh, siapa tadi yang jawab?
putu. Oke, silakan ditulis saja di situ langsung. Nanti kita diskusikan di ruang utama ya, bersama kelompok Iya, yang Pak. lain. Seperti itu. Baik, Oke, Pak. siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1, Pak. Satu. Oke, silakan presentasi Saya hasil diskusi kalian. izin share screen ya, Pak. Untuk tabung A, ekstrak hati plus H2O2, gelembung gasnya banyak sekali dan bara apinya ada. Terus untuk tabung B, gelembung gasnya ada sedikit dan bara apinya nggak ada. Terus untuk tabung 3, gelembung gasnya ada sedikit dan bara apinya tidak ada. Untuk tabung D sama E, gelembung gas sama bara apinya tidak ada, Pak. Oke. Dalam percobaan enzim katalase yang telah dilakukan pada laboratorium virtual tersebut, bahan apa yang berperan sebagai substrat? Bahannya itu hidrogen peroksida karena substrat tersebut akan diubah oleh enzim katalase yang berasal dari hati ayam. Terus mengapa dalam percobaan ini digunakan substrat tersebut? Karena hidrogen peroksida adalah senyawa racun dalam tubuh yang terbentuk pada proses pencernaan makanan, Pak. Oke, yang lainnya silakan ditanggapi. Kalau sama kelompok 3 sih kurang lebih sama Pak jawabannya, cuman bahasanya agak-agak beda-beda dikit aja. Oke, Noval. Nomor 2 ya? Boleh, Pak? Ya, 2. Ya, di sini saya Ahmad Novel Fadil mewakili kelompok 2. Saya akan menjelaskan nomor 2. Gelembung-gelembung apakah yang timbul sebagai akibat reaksi enzim dengan H2O2 dan tuliskan reaksi kimia metabolisme pada percobaan tersebut. Gelembung yang dihasilkan adalah oksigen, Pak. Dan ini adalah ininya, Pak. Apa? Reaksi kimianya, Pak. Oke. H2O2 itu tadi apa namanya? Air, Pak. H2O. H2O2. Kalau H2O2? Hidrogen peroksida, Pak. Oke, Hidrogen peroksida. Katalasenya dari mana? Hati ayam, Pak. Ekstrak hati ayam. Oke. Hasilnya, produknya? H2O atau air plus setengah 2 sama atau oksigen jadi menghasilkan gelembung udara. oksigen. Oke, bagus sekali ya jawabannya, bagus, sudah lengkap apa yang diminta langsung dijawab dengan tepat gitu. Untuk kelompok berapa? 2 ya. Jadi gelembung gasnya itu adalah oksigen. Gitu. Buktinya tadi dengan diberikan bara api dia akan menyala ya. Iya, Pak. Ya, artinya kalau misalkan oksigennya semakin banyak berarti bara apinya akan semakin apa? Semakin terang. Ya, Semakin terang, makin Pak, terang. nyalanya. Oke. Terang. Berarti sudah paham ya. Oh ya, untuk informasi, jadi pada percobaan enzim katalase ini, ya, kalau misalkan kita percobaannya itu di laboratorium sekolah, yang realnya, offline-nya, itu ketika H2O2 dicampurkan dengan ekstrak hati, kan di dalamnya ada enzim katalase, ya. Nah, itu langsung ditutup bagian atasnya ya. Gitu. Jadi bagian tabungnya itu ditutup gitu, dan itu kan panas ya. Jadi cukup bisa menggunakan seperti isolator ya, bahan isolator agar dia tidak panas pada bagian tutup tabungnya. Jadi pada bagian ujungnya itu ditutup. Tujuannya biar apa? Jadi tujuannya itu biar oksigen yang dihasilkan itu tidak menguap keluar. Gitu. Jadi ketika misalnya itu tabung ya. Ini misalkan tabungnya ditutup ujungnya ya menggunakan isolator, nanti dia diaduk gitu. Nanti setelah ketika mau diuji dengan apa tadi bara api ya, itu baru dibuka, baru dimasukkan bara apinya gitu, baru dites. Kalau misalkan dia terbuka, oksigennya akan menguap, akan terurai keluar gitu, makanya harus ditutup kalau misalkan kita percobaan langsung di laboratorium sekolah gitu. Namun karena sedang pandemi ya, jadi Padam tampilkan pada laboratorium virtual ini. Oke, kelompok 2 sudah bagus sekali. Selanjutnya kelompok 3. Tabung A memiliki gelembung gas yang paling banyak karena enzim katalase kerjanya dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu suhu dan pH-nya netral.
Itu adalah keadaan yang cocok untuk kerja enzim katalase. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Oke. Dewa. Nomor 4, dari hasil percobaan yang diamati, apakah yang dapat Anda simpulkan tentang kerja enzim? Enzim adalah senyawa yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Enzim katalase adalah satu enzim yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Fungsi enzim katalase yaitu untuk menguraikan hidrogen perioksida atau H2O2 yang merupakan senyawa racun dalam tubuh yang terbentuk pada proses pencernaan makanan. Sifat kerja enzim sangat spesifik, yaitu hanya dapat berkaitan dengan substrat tertentu. Enzim katalase dalam percobaan kerjanya dipengaruhi oleh faktor suhu dan pH, Pak. Jadi setelah kita pembelajaran enzim tadi, saya melihat ada kayak banyak sifat-sifat enzim dan juga faktornya. Jadi sifat-sifat enzim yang saya lihat tadi di pas kita percobaan, itu ternyata sifat enzim itu ini Pak, spesifik, sangat spesifik. Terus melihat ada 2 faktor enzim, kayak suhu dan pH. Tapi ternyata faktor enzim tuh masih banyak Pak, ada yang kayak konsentrasi enzim, konsentrasi. Segitu kesimpulan dari saya. Jadi sebenarnya prinsip enzim itu seperti gembok dan kunci anak-anak. Ya, Pak Adam ada gembok ini dan juga ada kuncinya. Prinsip kerja enzim itu seperti gembok dan kunci. Itu jadi satu gembok ya akan berpasangan dengan satu kuncinya, dia akan klop seperti ini ya. Itu kan di situ ada gambarnya ya. Jadi katalase ini adalah sebagai enzimnya dan H2O2 adalah sebagai substratnya yang nantinya akan membentuk suatu produk. Kita silahkan mengumpulkan LKPD tadi ya. LKPD-nya silahkan diupload di LMS. Pak Adam beri waktu sampai 5 menit ya. Silahkan diupload aja di LMS. Kemudian nanti akan Pak Adam nilai. Berikutnya untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan membahas tentang apa tadi? Katabolisme ya, respirasi aerob, respirasi anaerob. Itu pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya untuk diskusi hari ini Pak Adam nilai sudah sangat bagus. Kalian sudah aktif tadi, kelompok 1 terima kasih, kelompok 2 terima kasih juga, dan kelompok 3 terima kasih sudah berdiskusi dengan sangat baik dan juga sangat aktif ya. Karena waktunya sudah usai pukul 10 ya, Pak Adam akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada siapa yang memimpin doa? Saya aja, Pak. Ya, silakan pimpin doa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran biologi kita hari ini, mari kita berdoa masing-masing aja. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Adam akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.